Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Friska Oktarini Kamal, Stambuk 2018 10378, dan teman saya Putri Resti Wulandari, Stambuk 2018 10163, Sukmawati Said 2018 10292, dan yang terakhir ada Rizkawati dengan nomor Stambuk 2018 10526. Dan dosen pengampun mata kuliah analisa laporan keuangan kelas C ada Bapak Ibrahim SE MSI AKCA. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama yaitu definisi investasi. Tidak ada ukuran universal atas modal investasi yang digunakan untuk menghitung tingkat timbal hasil. Pengukuran berbeda dari investasi yang digunakan mencerminkan perspektif penggunaan yang berbeda, seperti utang jangka panjang, ekuitas saham biasa, ekuitas saham preferen, dan utang jangka pendek. 2. Definisi laba. Dari sudut pandang ekonomi, definisi laba adalah peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil dan penanaman modal yang diinvestasikan. Namun, jika dilihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Materi selanjutnya adalah penyesuaian terhadap investasi modal dari laba. Analisis terhadap imbal hasil atas modal investasi menggunakan angka laporan keuangan yang dilaporkan sebagai titik awal. Banyak angka akuntansi membutuhkan penyesuaian analitis. Beberapa angka yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan juga perlu untuk dimasukkan. Beberapa penyesuaian, seperti yang terkait dengan persediaan, memengaruhi pembilang maupun penyebut dari perhitungan imbal hasil atas modal investasi, sehingga mengurangi pengaruh terhadap keduanya. Apapun pengaruhnya, analisis terhadap imbal hasil atas modal investasi seharusnya menggunakan angka laporan keuangan yang telah disesuaikan secara tepat. Materi selanjutnya adalah pengembalian atas investasi modal. Imbal hasil atas investasi modal memungkinkan untuk membandingkan kekuasaan perusahaan atas modal yang diinvestasikan. Investasi yang lebih berisiko diharapkan menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi. Analisis imbal hasil atas modal investasi membandingkan laba perusahaan atau ukuran kinerja lainnya terhadap tingkat dan sumber pendanaan perusahaan. Pengembalian atas aktivia, di mana tingkat pengembalian return yang diharapkan dan resiko tidak tercapainya return yang diharapkan. Resiko berhubungan dengan kondisi ekonomi makro, seperti resesi ekonomi, gejolak politik, dan lain sebagainya. Keputusan investasi ini bagi setiap perusahaan merupakan suatu keputusan strategis yang sangat penting. Analisis mendalam harus dilakukan mengingat karakteristik investasi modal sangat rentan terhadap risiko dari ketidakpastian masa yang akan datang. Keberhasilan atau kegagalan keputusan yang dibuat akan dipengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Analisis perputaran aktiva, yaitu payback periode, di mana suatu bentuk pengukuran investasi dengan melihat jangka waktu pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai uang pengembalian terhadap waktunya. Yang kedua, net present value, yaitu pengukuran investasi dengan melihat nilai uang atau tingkat pengembalian modal pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan nilai uang terhadap waktu. Yang ketiga, internal rate of return atau IRR adalah besarnya suku bunga yang membuat present value dari hasil bersih yang diharapkan selama proyek berjalan menjadi nol. Nilai suku bunga yang membuat present value tersebut dinamakan internal rate of return. Di sini juga analisis perputaran aktiva termasuk rasio lancar. Artinya rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi
kewajiban jangka pendeknya. Adapun pengertian perputaran aktiva tetap, yaitu merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Kemudian, materi selanjutnya adalah komponen pengembalian atas ekuitas saham biasa, yang dimana terbagi atas dua. Yang pertama adalah memisahkan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Sama seperti imbal hasil atas aset operasi neto, memisahkan imbal hasil atas ekuitas biasa ke dalam komponen sangat berguna untuk tujuan analisis. Ingat bahwa imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa bisa dihitung dengan rumus, yang dimana laba neto dikurang dengan dividen saham preferen, kemudian dibagi rata-rata ekuitas saham biasa. Kemudian yang kedua adalah menghitung imbal hasil atas modal investasi. Untuk menganalisis imbal hasil modal yang diinvestasikan untuk laporan keuangan terbagi atas 4. Yang pertama adalah imbal hasil atas aset operasi neto. Yang kedua adalah pemisahan imbal hasil atas operasi neto. Yang ketiga adalah imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Yang keempat, pemisahan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Kemudian, materi selanjutnya adalah pengembalian atas ekuitas saham, yang dimana imbal hasil ekuitas saham merupakan ukuran paling penting bagi pemegang saham biasa. Dan imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa memiliki peran kunci dalam valuasi penilaian ekuitas. Dan juga imbal hasil ekuitas saham biasa terdiri dari beberapa komponen operasi, yaitu return on net operating asset, dan komponen non-operasi leverage x spread. Menilai pertumbuhan ekuitas. Pertama, tingkat pertumbuhan ekuitas. Untuk menilai pertumbuhan ekuitas, diasumsikan retensi laba dan pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekuitas atau equity growth rate dihitung sebagai berikut. Tingkat pertumbuhan ekuitas sama dengan laba neto dikurang dividen saham preferen dikurang dividen saham biasa per rata-rata ekuitas biasa. Kedua, tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan atau Sustainable Equity Growth Rate mengakui bahwa pertumbuhan internal untuk perusahaan tergantung pada retensi laba dan imbal hasil yang diperoleh dari saldo laba. Secara khusus, tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan dihitung sebagai berikut. Tingkat pertumbuhan ekuitas berkelanjutan sama dengan ROCE dikali 1 dikurang tingkat pembayaran. Materi terakhir yaitu leverage keuangan dan ROCE. Leverage keuangan dapat menentukan profesi relatif dari utang dan modal dalam struktur modal dan jumlah likuiditas yang dikelolanya. Tingkat leverage keuangan biasanya berada di bawah pengendalian. 2. ROCE. ROCE adalah kepentingan besar untuk pemegang saham perusahaan. Jika ROCE turun, penting bagi kita untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang bertanggung jawab atas penurunan ini untuk perusahaan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Itulah materi dari kelompok 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.